Saya tidak boleh mengusik orang yang Tuhan urapi. Dia tatap Saul dan dia bilang, aku tidak akan menjamah orang yang Tuhan urapi. Pertanyaannya, apakah Daud tidak tahu bahwa perbuatan Saul itu jahat? Apakah Daud tidak tahu bahwa perbuatan Saul itu betul-betul biadab? Dengan cara yang kelihatannya manis, tapi menjebak Daud sehingga Daud akhirnya bisa binasa. Tapi Tuhan mencegah, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, Tuhan membela Daud. Kenapa? Karena Tuhan lihat hati Daud bersih. Bayangkan di saat dia bisa membalas Saul. Dia berkata, aku tidak akan menjamah orang urapi. Dia ingat betul ayat ini. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi. Dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Saudaraku, firman Tuhan ini cukup penting bagi perenungan kita. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi. Ini bukan berarti orang-orang yang Tuhan urapi tidak akan pernah berbuat salah. Saul berbuat salah. Bahkan kalau saya boleh pakai istilah yang lebih kejam dan lebih keras. Saul tindakannya kepada Daud sangat biadab. Karena ingat, Daud adalah sebetulnya juga adalah anak menantunya. Tapi berkali-kali mau dibunuh. Berkali-kali ditempatkan pada perang dan ditaruh di depan dengan tujuan untuk dihabisi. Oh, Daud bisa bertahan itu karena kasih Tuhan, itu karena anugerah Tuhan, karena penjagaan Tuhan, karena pembelaan Tuhan. Ini bukan berarti ayat firman Tuhan yang berkata jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, kata Tuhan. Itu bukan berarti orang-orang yang diurapi Tuhan tidak pernah berbuat salah. Namun mengapa Tuhan bilang jangan mengusik orang-orang yang Tuhan urapi? Apakah itu berarti hamba Tuhan kalau salah kita diemin aja? Bukan itu. Silakan saudara jaga jarak. Silakan saudara mundur dari pelayanan di tempat itu. Tapi saudara tetap harus melayani di tempat yang lain. Tapi jangan sampai menyimpan kepahitan. Jangan sampai kita ngomongin hamba Tuhan. Kalau ada saudara-saudara yang hari ini sedang bersama di program Semangat Pagi ini. Dan saudara punya kepahitan dengan hamba Tuhan. Mungkin saudara berkata, tapi hamba Tuhan ini begini. Pendeta itu begini. Tapi hamba Tuhan ini berbuat ini pada saya. Izinkan saya mewakili hamba-hamba Tuhan itu dan meminta maaf sama saudara. Dan berkata, saya minta maaf. Mewakili hamba-hamba Tuhan itu. Karena saya juga seorang hamba Tuhan dengan segala kerendahan hati, saya mohon maaf. Tapi satu yang saya ingin tanamkan dalam roh saudara. Satu, jangan pernah mengutuki hamba Tuhan. Dua, jangan pernah menyimpan kepahitan, sakit hati, dendam dengan hamba Tuhan. Tiga, jangan suka ngomongin hamba Tuhan. Dan empat, jangan sampai menyimpan kebencian di hati dengan hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan itu salah, mungkin sudah menatap saya dan berkata, jadi semua hamba Tuhan benar. No. Izinkan saya menyelesaikan kalimat saya. Kalau hamba Tuhan itu salah, selama mau jaga jarak silahkan. Selama mau tinggalkan pelayanannya dan pergi ke pelayanan yang lain silahkan. Tapi jangan keluar dari pelayanan lalu tidak melayani sama sekali. Rugi besar. Kenapa hamba Tuhan yang berbuat salah lalu Tuhan yang sudah tinggalkan? Hamba Tuhan bisa salah. Hamba Tuhan bisa mengecewakan. Tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Sudah pindah aja ke ladang yang lain. Sudah pindah aja ke pelayanan yang lain. Sudah pindah aja ke gereja yang lain. Lalu di sana tetap setia. Dan di sana pasti nggak akan lagi sudah jumpai hamba Tuhan yang sempurna. Karena dimanapun kau ada, kau akan jumpai hamba Tuhan biasa. Ada kekurangan, ada kelemahan. Tapi jangan sakit hati.